Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Masya sahlan. Allah, terima kasih dipertemukan di Zoom ini. Terima kasih Kang Alfas, terima kasih di PPI PAPI Jawa Barat. Ini Alhamdulillah hari ini saya sampai mencatat semua materi yang dari Ustadz ini, dan ini semua bermanfaat sekali Ustadz. Saya itu ada tertarik di poin keempat, itu tidak mengucapkan salam agama lain. Nah, kan kita tahu bersama-sama bahwa sebagian ulama ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Nah, apabila ternyata kita cenderung yang tidak memperbolehkan, Ustaz. Nah, dan ternyata ketika acaranya protokol istana atau misalkan yang resmi, di situ di teksnya ternyata sudah ada tulisan itu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, seperti itu. Nah, di situ ada keterpaksaan, Ustaz, kalau di keyakinan ya, mungkin ada keterpaksaan. Itu lalu kita terpaksa untuk mengucapkan hal itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira kita nggak tahu ini apakah ini menjadi dosa kecil, receh-receh, kalau diulang-ulang jadi berbukit-bukit, jadi banyak gitu. Solusinya kira-kira apa, Ustadz? Selain istighfar, selain ya karena ini kan yang diulang-ulang, mungkin kata malaikat mungkin nih orang udah istighfar tapi dilakuin selalu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, Anda jadi ingat dengan yang disebutkan Bang Happy Chandra ketika dia mengatakan kalau yang resmi itu ya tekstual. Jadi memang membaca susunan acara dengan kata-kata yang sudah ditetapkan. Kalau bicara tadi acara kenegaraan umpamanya, itu sudah ada. Oh subhanallah syama. Coba kita tanyakan, sejak kapan itu ada? Sejak negara kita berdiri? Apakah di zaman Bung Karno itu ada? Di zaman Pak Harto itu ada? Ya, yang ditanyakan bukan itu. Tapi yang ditanyakan bagaimana kondisi kita. Apa yang kita takutkan sebenarnya? Kalau pertanyaannya apakah itu menjadi dosa besar atau dosa kecil? Yang pertama kita harus lihat, kalau sekedar salam sejahtera buat kita semua, mungkin itu tidak bermasalah ya. Tapi tatkala kita menyebutkan nama Tuhan milik agama lain, menyebutkan nama mereka dalam salam tersebut, yang tentunya hal itu akan dimaknai sebuah ucapan selamat ya. Jadi doa meminta keselamatan kepada Tuhan mereka buat orang-orang tersebut. Jadi seakan-akan kita ini berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita tatkala mengatakan Assalamu alaikum. Assalam itu namanya Allah. Selain makna keselamatan. Warahmatullah. Rahmatnya Allah. Wabarakatuh. Berkahnya Allah. Tapi kalau ternyata kita menyebutkan itu adalah nama Tuhan orang-orang yang kita tahu tidak ada la ilaha illallah. Lalu kita menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka tanpa mengingkari. Bahkan tadi disebutkan bukan sekali, bukan dua kali, tapi terus-terusan. Maka sepertinya seorang muslim harus kembali kepada poin pertama tadi. Dia memilih. Kalau dia sesekali umpamanya anggap dia terjebak dalam sebuah acara yang kalau dia tidak melakukan itu akan terjadi masalah yang besar umpamanya. Maka mungkin sekali. Tapi kalau dikatakan yang kedua kali kita udah tahu acaranya akan seperti itu. Yang ketiga kali kita udah tahu tapi kita terus-terus melakukan hal itu. Dan kalau berkaitan dengan penyebutan nama
Tuhan-Tuhan selain Allah yang seharusnya kita membencinya, meninggalkannya, ini nanti kaitannya dengan keyakinan. Keyakinan dengan tauhid. Dan tatkala kita mengulangi sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian umat mengikuti kita. Bayangin, gimana pembawa acara ini, kan dia membuat orang terpengaruh ya, dengan cara dia membawakan acara, dengan kata-kata dia, sehingga kesalahannya bukan hanya kesalahan dia menyebut nama-nama yang terlarang tersebut. Bisa jadi dia akan diikutin oleh yang lainnya. Diikutin sama yang lainnya. Yang hadir itu sebenarnya nggak tahu dengan salam-salam itu. Tapi dengan antum menyebutkan, akhirnya dia jadi tahu dan menghafalnya. Maka akan ada dosa lain yang akan menjadi dosa jariah nantinya. Karena orang-orang meniru kita. Maka Ana rasa mungkin ketika kita tahu acara ini sepertinya seperti akan ada itu, maka tinggalkan. Itu pilihan yang paling tepat. Atau antum sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kemudian untuk setiap agama salam yang sesuai dengan mereka masing-masing atau gimana ya. Yang antum lah yang pinter-pinter, jangan sampai kita sekali lagi menyebut selain Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.